Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan bisa bersukacita Tuhan pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau satu pujian. I love you Jesus. Semua di sini harus cinta sama Tuhan Yesus ya. Pakai gerakan ya di rumah. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi apa nih Kak Grace? Sekarang kita mau nyanyiin lagu Ku Daki Daki Gunung yang Tinggi. Pada tahu kan kita harus sih kita pakai gerakan ya. Yang semangat nyanyinya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, jadi anak-anak semua harus tahu ya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi dulu satu pujian. Firman-Mu pelita baik kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Biarlah kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang telah ditanamkan kepada hati kami masing-masing dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum adik-adik mendengar firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu nih. Masih pada ingat kan? Gimana tuh Kak Grace yel-yelnya? Kalau misalkan kakak bilang Calvary Kids, kalian bilang yes, 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 oke? Oke. Kita coba ya. Calvary Kids, Yes, yes, yes. Selamat mendengarkan firman Tuhan. dadah. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yuni. Saat ini kita mau mendengarkan kisah firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya, biar hati adik-adik semua terus bersuka cita. Nah adik-adik masih tetap stay at home. Kita mau saat ini mendengarkan satu kisah. Begini kisahnya. Suatu hari ada dua orang malaikat yang berkunjung ke tempatnya Bapak Lot. Ya. Bapak Lot ini tinggal di Sodom dan Gomora. Tetapi pada saat itu kedatangan kedua malaikat ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik tahu tidak, waktu kedua malaikat ini sampai ke rumah Lot, orang-orang yang ada di sekitar rumah Lot itu mengetahuinya, wah ada tamu yang berkunjung, gitu ya, dan mereka hendak berbuat jahat. Tetapi Lot ini menjaga supaya kedua tamunya ini tidak diusik atau diganggu oleh orang-orang di Sodom dan Gomora itu. Kemudian Lot ini mau dianiaya, mau dipukulin gitu ya, tetapi justru kedua tamunya ini menyelamatkan Lot tersebut dan akhirnya Lot dibawa masuk ke dalam rumah. Kemudian dikatakan di firman Tuhan, orang-orang yang di luar rumahnya Lot itu tidak menemukan pintu untuk masuk ke dalam rumah Lot. Nah itu karena perbuatan Allah dikatakan ya, karena yang datang ini juga kedua orang malaikat yang berwujud manusia. Dan pada saat itu malaikat ini mengajak Lot untuk segera meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Sodom dan Gomora ini dikatakan adalah kota yang sudah rusak, orang-orangnya berbuat kejahatan. Adik-adik bayangkan, Lot dan keluarganya tinggal di sebuah kota yang penduduknya jahat dikatakan. Tetapi Lot ini masih takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan, sehingga dia, istri dan anak-anaknya tidak melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, Tuhan berencana untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Akhirnya pada malam hari itu juga malaikat ini mengajak Lot dan keluarganya untuk segera meninggalkan kota tersebut. Akhirnya mereka setuju, mereka tidak membawa banyak barang. Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya keluar dari kota Sodom dan Gomora ya, menjelang fajar. Tapi waktu itu matahari belum terbit. Nah, mereka bergegas untuk keluar. Ya, orang-orang di luar rumah Lot itu kan tidak bisa masuk, akhirnya mereka kan pergi gitu ya. Nah, di saat mereka pergi, Lot dan keluarganya berserta kedua orang malaikat ini segera meninggalkan rumah tersebut dan keluar dari Sodom dan Gomora. Setelah jauh dari Sodom dan Gomora, kedua malaikat ini berkata kepada Lot setelah keluar dari Sodom dan Gomora, berkata demikian, mereka harus, maksudnya Bapak Lot dan keluarganya ini harus naik ke pegunungan dikatakan, supaya mereka selamat, karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Allah ya, karena perbuatan dosa mereka. Nah akhirnya
setelah Lot tawar menawar dengan malaikat ini, karena dikatakan kalau nanti naik ke gunung katanya nggak sempat waktunya ya. Akhirnya Lot pergi ke satu kota di luar Sodom dan Gomora, sebuah kota kecil namanya Zoar. Nah, mereka menuju ke Zoar tersebut. Waktu mereka tiba di Zoar, matahari sudah terbit dikatakan. Dan ada satu pesan yang malaikat sampaikan kepada Lot dan keluarganya, dikatakan begini: pada saat Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora, mereka tidak boleh menoleh ke belakang, gitu ya. Nah, pada saat mereka mau masuk Zoar, dikatakan masuk ke Zoar, tiba-tiba Allah menurunkan api dari langit dan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Di saat itu, adik-adik, kan ada pesannya tadi, apa? Tidak boleh menoleh atau menengok ke belakang, gitu ya. Tapi ada satu anggota keluarga Lot yang tidak taat. Siapakah itu? Yang tidak taat adalah istrinya Lot. Pada saat Allah menurunkan api, pasti kedengaran suaranya besar sekali ya, seperti dentuman, karena kan kotanya dihancurkan oleh api, gitu ya. Mungkin seperti bom atom, gitu ya. Nah, istrinya Lot menoleh ke belakang, dan apa yang terjadi? Istrinya Lot menjadi tiang garam, artinya menjadi batu, gitu ya. Tiang garam, dihukum oleh Allah. Tetapi Lot dan 2 anaknya selamat. Nah, adik-adik, dari kisah ini adik-adik belajar untuk tetap taat. Waktu perjanjian lama dulu, setiap orang yang melanggar firman Tuhan atau tidak taat, dia langsung dihukum oleh Tuhan. Tapi saat ini kita ini hidup di zaman anugerah, di mana dikatakan dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi adik-adik, ketika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Jangan adik-adik mentang-mentang, aku udah diampuni kok dosanya sama Tuhan Yesus, pasti masuk surga karena aku percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi lalu berbuat dosa lagi atau tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau melakukan yang baik, melakukan yang jahat, gitu ya. Nah, itu pun tidak akan selamat, adik-adik. Jadi kita mau belajar untuk taat, ya. Keluarga Lot adalah keluarga yang baik juga, dikatakan mereka tidak berbuat kejahatan, tetapi satu kesalahan ketika mereka dikatakan tidak boleh menoleh ke belakang. Istri Lot ternyata tidak taat dan akhirnya dia menerima hukuman. Nah, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang kasih sebetulnya. Dia tidak ingin kita binasa, tetapi adik-adik, biar kita mau belajar untuk taat sejak kecil, ya. Bagaimana kita belajar untuk taat? Bagaimana sih belajar taat terhadap firman Tuhan? Kita bisa mulai dengan mentaati orang tua kita, yang sudah sekolah taat kepada guru. Sebagai warga negara Indonesia kita taat juga kepada pemerintah. Jadi taat kepada peraturan, karena peraturan itu pasti mengatur kita untuk berbuat yang baik, mengatur supaya keadaan menjadi baik, gitu ya. Tetapi kalau ada seseorang yang melanggar peraturan tersebut, tentu akan menerima hukuman. Ketika contohnya seperti ini saja, ketika orang melanggar peraturan lalu lintas, pasti dikenakan sanksi oleh Bapak polisi, ya. Atau juga ada akibat yang diterima ketika ada seseorang yang melanggar peraturan tersebut. Misal ada orang yang naik motor, misalnya waktu di lampu stopan, lampu merah apa tandanya? Harusnya berhenti, ya. Nah, kemudian ada yang tidak taati, misalnya menerobos lampu merah, udah merah nggak apa-apa lah, pokoknya main terobos. Akhirnya dia tertabrak mobil, kecelakaan. Nah, itu akibat yang dia terima karena dia tidak taat, ya. Jadi Kakak Yuni mengingatkan pada pagi hari ini supaya adik-adik tetap taat kepada firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa kepada Tuhan, dan juga mulai tadi, ya, belajar untuk terus mentaati orang tua kita, taat kepada orang yang lebih tua, ya. Dan juga adik-adik boleh
terus belajar firman Tuhan supaya adik-adik nanti sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kisah pagi hari ini nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah di Kejadian pasal 19 tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan tetapi Lot diselamatkan. Nanti adik-adik bisa baca ya di firman Tuhan di Kejadian 19. Nah adik-adik, tahukah bahwa kisah Lot ini juga ada selain campur tangan Tuhan, juga ada campur tangan dari Abraham. Abraham ini siapa? Abraham ini adalah omnya Lot atau pamannya Lot. Abraham adalah orang yang percaya pada Tuhan, makanya disebut bapak orang percaya. Abraham ini sebelumnya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora tetapi mengampuni orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Abraham juga ingat bahwa keponakannya yaitu tadi bapak Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora. Dan Abraham ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan bilang bahwa orang-orang Sodom dan Gomora tidak mau berubah, mereka tetap berbuat jahat, ya. Bahkan malaikat yang mengunjungi Lot pun diolok-olok, ya, begitu ya, dijahatin sama mereka. Nah, oleh sebab itu Allah tidak mengampuni mereka karena mereka tidak mau bertobat. Tetapi Allah mendengar doa Abraham sehingga Lot ini diselamatkan. Kita baca satu ayat saja. Kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggangbalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Jadi Abraham diingat oleh Allah. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk berdoa karena dikatakan Tuhan senang pada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan dia mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau adik-adik sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab doa adik-adik ya. Oke, adik-adik, cerita Kayuni sampai di sini. Tetap semangat ya. Ikut Tuhan Yesus, ikuti ibadah online. Nanti kalau keadaan sudah aman, adik-adik yang belum bergabung di sekolah minggu boleh ke sekolah minggu, tapi tetap mulai dari saat ini harus pergunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Masker ini nggak boleh lupa ya. Jadi kemanapun adik-adik pergi, jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke, kita mau doa ya adik-adik ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Ajar kami untuk taat kepada firman Tuhan, dengar-dengaran. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, pada guru, pada orang yang lebih tua, pada juga pemerintah. Dan biarlah Tuhan Kau yang akan menolong kami sejak masih kecil ini supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah kami tidak lupa untuk senantiasa kami berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa setiap doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah Calvary Kids berikutnya. God bless you.